ada seni berbagi yang bisa menduplikasi kebahagiaan dalam hidup kita. Dengan cara kita memahami ulat bulu. Loh, ini menarik nih. Yuk kita belajar bagaimana caranya kita berbagi tapi mencontoh ulat bulu. Emang bisa, Mas? Bisa. Asal tahu caranya. Gini loh caranya. Kita bahas ya. Ini seru. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan di Podcast Pagi. Betul. Wah, saya semangat banget nih teman-teman. Semangat banget. Kenapa saya semangat? Gimana nggak semangat coba? Tiba-tiba saya terinspirasi untuk memberikan kamu sebuah materi emas, bener, tapi ada kaitannya dengan salah satu ciptaan Tuhan. Dan bukan main-main loh. Ciptaan Tuhan yang kali ini kita jadikan contoh, itu bukan hewan yang lucu. Sama sekali nggak lucu ya. Yaitu ulat bulu. Waduh, ini emang bisa, Mas, menjadikan ulat bulu itu sebagai hikmah atau pelajaran yang bisa merubah hidup kita. Bisa seizin Tuhan. Nah sekarang, apapun yang sedang kamu kerjakan, yuk tetap semangat, tetap tersenyum. Ayo senyum dulu dong. Nah, dengan senyum seperti itu, saya akan tambah semangat nih, memberikan kamu sebuah daging kehidupan yang seizin Tuhan. Insya Allah bisa merubah hidup kamu. Oke? Dengan semangat kamu, sekarang izinkan saya membagikan sebuah filosofi ulat bulu dalam berbagi. Ini menarik nih. Gini. Teman-teman, jadi saya cerita dulu kenapa saya bisa terinspirasi dengan ulat bulu tiba-tiba. Jadi tadi kan saya lagi mau pergi, teman-teman. Tiba-tiba begitu saya lagi mau nutup jendela, di bawah jendela saya tuh ada sebuah hal yang sangat mengejutkan saya. Ada sebuah mahakarya Tuhan yang sudah lama tidak saya lihat. Bukannya saya tidak bersyukur ya, tapi jelas setiap orang yang melihat ciptaan Tuhan satu ini pasti kaget. Coba kamu pernah nggak melihat ulat bulu yang bulunya banyak banget? Nah, itu tuh tiba-tiba nongol di bawah jendela saya, otomatis saya kaget dong. Nah tapi kok begitu saya melihat dia sambil saya tergeli-geli gitu ya, karena bulunya banyak banget gitu, sambil menjauh karena takut ya, gatel kalau kena bulunya. Saya melihat dia dari jauh, tapi kok dalam hati saya muncul sebuah inspirasi yang memberikan saya sebuah pelajaran berharga. Nah pelajaran ini yang ingin saya bagikan kepada kamu. Teman-teman, sadar nggak sih kalau ulat bulu itu kasihan? Bener. Saya mau tanya sama kamu, kenapa menurut saya ulat bulu itu kasihan? Ayo jawab. Ini seru nih. Kenapa ulat bulu kasihan? Kenapa? Bentuknya, Mas. Bukan bentuknya. Apalagi karena dijauhi orang. Hampir betul. Jawaban yang paling benar, ulat bulu itu kasihan karena, nah ini menarik, dia banyak bulunya, tapi begitu dia bagiin bulunya ke orang, orang itu gatel. Betul nggak? Coba. Sekarang siapa yang pernah kena ulat bulu sampai gatal-gatal? Saya pernah, dan itu gatelnya nggak enak banget ya. Udah bentol-bentol. Aduh, harus minum obat kadang-kadang kan baru sembuh. Nah, ulat bulu itu kan kasihan. Bulunya banyak banget sampai sebadan dari ujung ke ujung. Tapi nggak ada satupun orang yang mau dibagi bulu dia. Kenapa? Karena kalau dibagi, ya kita gatel. Nah, sekarang pelajaran apa yang bisa kita ambil dari ulat bulu ini? Pelajarannya adalah begini teman-teman. Ada banyak sahabat pagar kehidupan, bahkan termasuk kamu, bertanya dalam hati, Mas, saya itu kan sudah banyak berbagi sama orang, tapi kenapa ada orang-orang yang dia tidak pernah mau bersyukur dan berterima kasih dengan apa yang saya bagi? Contoh, gak harus selamanya duit ya, misalnya gini, kamu udah jadi orang baik nih buat saudara kamu. Tapi entah kenapa, kok saudara kamu nih malah mengabaikan atau mempermainkan kebaikan kamu gitu loh. Atau mungkin kasus yang paling sering gini, ada temanmu pengen minjem duit, kamu pinjemin dong, ya kan, sebagai bentuk sedekah juga lah gitu kan, nolongin teman. Tapi begitu diminta dikit gitu ya, ditagih utangnya, dia malah galak. Sampai akhirnya kamu tuh bingung, saya harus sampai mana sih, Mas, batasan berbuat baik? Saya ini udah capek loh jadi orang baik, banyak berbagi, banyak mengalah gitu ya. Tapi kenapa kok ya hidup saya gini-gini aja, bahkan saya cenderung dipermainkan orang. Harus seperti apa, Mas, saya? Jawabannya, lihat ulat bulu. Benar.
Coba bayangin ulat bulu. Bagaimana cara ulat bulu supaya dia tetap tegar walaupun tidak ada yang mau mendekatinya? Gimana caranya? Maju aja, cuek aja. Emang gua begini dari sananya mau apa? Loh, betul nggak? Sekarang coba dong, kita pakai mental juara dari ciptaan Tuhan yang namanya ulat bulu. Mas, bentar mas, saya mau protes mas. Kenapa? Lah kita ini kan orang, bulunya dikit. Nggak sebanyak ulat bulu mas. Kenapa kita disamain sama ulat bulu? Beda bulunya mas, bukan. Kita nggak bahas bulu di sini. Yang kita bahas adalah pelajaran berharga dari ciptaan Tuhan yang bernama ulat bulu. Kita memang tidak bisa bulunya sebanyak ulat bulu, karena itu mengerikan. Iya kan? Jangan sampai bulu kita sebanyak ulat bulu, nggak boleh. Tapi mental kita harus sama seperti ulat bulu ketika kita berbuat baik. Setuju nggak? Contohnya gini, saya kasih contoh. Kalau selama ini sebelum kamu menonton video ini atau menemukan video ini, diri kamu tuh selalu ya udahlah ketika berbuat baik, terus kok nggak dihargai gitu sama keluarga, sama temen, sama rekan kerja atau sama atasanmu, kamu kecewa dan akhirnya marah. Marah terus berkata bahwa hidup ini tidak adil. Kenapa begitu yang berbuat baik dia, saya sudah berbuat baik tapi kok malah dia yang dihargai? Atau lebih kejam lagi nih, ini paling sering nih. Saya udah jadi orang baik mas, oke. Tapi yang dihargai justru temen saya yang bandel mas, kelakuannya nggak bener. Saya udah capek jadi anak baik, tapi kok keluarga saya tidak menghargai saya mas. Wah, kenapa bisa begitu mas? Jawabannya, karena kamu lupa dengan ciptaan Tuhan yang namanya ulat bulu. Ketika diri kamu berbuat baik, sadari. Tidak semua orang bisa menghargai perbuatan baik kita. Betul gak? Saya ulangi nih. Tidak semua orang bisa menghargai perbuatan baik kita. Betul gak? Coba renungin deh. Sebaik apapun perbuatan kita, pasti ada aja celaknya di mata orang. Betul? Jadi sekarang pertanyaannya, apakah kita harus berubah jadi orang jahat hanya karena ada orang yang tidak menghargai kebaikan kita? Jawab. Kalau memang begitu, berarti kasihan si ulat bulu tadi dong. Ulat bulu kan gak salah apa-apa, emang senjatanya dikasih Tuhan bulunya kok supaya dia terlindungi. Iya kan? Tapi kalau ulat bulu itu mudah putus asa gitu ya, dia kayaknya bunuh diri semua tuh ulat bulu. Masuk berita telah ditemukan 1000 ulat bulu mati sendiri. Wah, kenapa? Dia bunuh diri gara-gara gak ada yang mau deketin. Kan kasihan. Dan satu lagi, ini yang harus kita ambil dari pesan-pesan atau hikmah yang Tuhan kasih dari ulat bulu. Coba lihat ulat bulu. Bulunya memang bikin gatel. Kalau ulat bulu itu mau protes sama Tuhan bisa. Protesnya kan gini. Ya Tuhan, kenapa engkau memberikan saya bulu yang bikin orang lain atau makhluk lain gatel? Saya jadi gak punya temen. Tapi ternyata kalau ulat bulu itu memikirkan lebih dalam teman-teman, justru dengan bulunya itulah dia terlindungi dari ancaman makhluk lain yang ingin memusnahkannya, betul nggak? Iya kan? Itu senjatanya. Nah sama seperti kita tuh kadang-kadang nggak sadar ya. Ketika ada orang lain yang tidak menghargai kebaikan kita teman-teman, itu sebenarnya petunjuk dari Tuhan bahwa orang itu bukanlah orang yang tepat untuk kita. Bener nggak sih? Coba. Mungkin diri kamu nih, kita ambil contoh masalah romansa atau percintaan dulu deh. Kita sering jadi orang baik untuk pasangan kita gitu ya. Dari dulu mungkin dari pacar pertama atau mungkin dari pasangan kita yang terdahulu, kita udah jadi orang baik gitu, bukan orang jahat. Tapi entah kenapa, kok kebaikan kita maaf banget nih, kayak diludahin aja gitu. Dia selingkuh lah, atau mungkin dia malah jahat lah sama kita gitu kan. Padahal kita udah jadi orang baik. Kenapa ya? Kenapa bisa begitu? Betul, jawabannya karena Tuhan ngasih petunjuk bahwa dia bukan jodohmu. Jadi bukannya kita malah benci jadi orang baik, no, tetap jadi orang baik dan lihat akan datang jodoh yang paling tepat untukmu. Walaupun bukan itu, bukan dia, bukan seseorang yang kamu cinta di zaman sekarang, tapi lihat deh, akan ada orang yang tepat hadir dalam hidup kamu. Kuncinya sabar dan terus jadi orang baik. Nah mas, sebentar mas. Itu kan kalau masalah jodoh, kalau rezeki beda lagi mas. Kenapa? Saya tuh lihat dengan mata kepala saya sendiri mas. Kenapa?
Saya ini udah jadi jujur mas di kerjaan saya. Tapi kenapa teman-teman saya yang gak jujur, ya, dia cepet naik pangkatnya mas, atau dia cepet naik jabatannya gitu. Saya tuh gak terima mas. Kenapa saya yang jujur begini malah kalah sama teman-teman kerja saya yang gak jujur? Berarti saya gak jujur aja deh mas. Gimana mas? Balik lagi ke filosofi ulat bulu tadi. Ketika kamu memaksa dirimu untuk jadi orang jahat hanya karena kamu kalah dari segi materi dengan orang-orang yang tidak baik. Nah ini patut dihargai nih. Itu sebenarnya bukan karena kamunya, tapi karena memang lingkungan itu bukanlah lingkungan yang tepat buat kamu gitu loh. Dimanapun kamu kerja, dan di situ kamu tidak bisa jadi orang jujur, keluar. Jangan mendem di situ mulu. Ya tapi susah mas cari kerja. Ada kerjaan buat kamu. Berdoa dong sama Tuhanmu. Masa kamu gak tahu kalau rezeki tiap umat yang baik udah dijamin? Ayo dong. Jangan biarkan diri kamu tetap aja dizolimi di sebuah tempat di mana kamu gak dihargai jadi orang baik. Buat apa? Jelas gak? Nah kalau dalam pergaulan gimana? Sama, ingat ulat bulu tadi. Udah jadi orang baik di pergaulan kamu. Udah berusaha jadi orang yang oke aja, normal aja. Udah, terus gimana? Ya saya kayaknya dibully mulu mas, atau saya mungkin gak pernah dihargai, saya capek. Capek kan? Udah lelah kan? Pergi, cari teman baru. Kalau belum bisa ketemu teman baru, gak usah punya teman dulu, itu lebih baik daripada berteman dengan orang yang toksik buat hidup kamu. Jelas? Jadi selalu ingat filosofi ulat bulu ini teman-teman. Berbagi itu, berbuat baik itu tidak boleh sambil mengeluh. Itu loh dagingnya. Mengeluhmu itu yang menjauhkan rezekimu sendiri. Sekarang gimana caranya supaya saya nggak ngeluh mas? Ingatlah ulat bulu. Ulat bulu itu kurang kasihan apa? Bulunya semua bulu semua, badan dari ujung ke ujung buluan semua, dan bulunya bikin gatel, nggak ada yang mau temenan sama dia. Tapi kalau diteliti ternyata ulat bulu itu disayang Tuhan, bulunya itu yang menjaga dia dari serbuan predator sama kayak kita. Kita selama ini berburuk sangka sama Tuhan kita. Kita mikir Tuhan itu gak sayang sama kita. Udah capek-capek sedekah kok gak dibales. Udah capek-capek jadi orang baik kok gak dibales. Hei, bersyukur dulu. Berhenti mengeluh dulu. Maka kamu bisa merasakan balasan yang sebenarnya sudah ada. Saya ulangi. Berhenti mengeluh dulu. Bersyukur dulu. Maka kamu akan merasakan balasan-balasan dari Tuhan sebenarnya sudah ada. Tapi kamu yang tidak peka untuk merasakannya. Sadar nggak? Sadar nggak? Sama kayak ulat bulu tadi kan? Ulat bulu itu ceritanya protes. Tapi begitu ulat bulu itu mungkin tidak protes dan bersyukur, dia sadar, oh iya ya, bulu-bulu saya ini justru dipakai oleh saya untuk melindungi saya dari predator seizin Tuhan. Wah, Tuhan baik banget sama saya. Betul? Nah sekarang senyum dong, ayo senyum ya. Jangan kamu senyum-senyum ingat ulat bulu doang. Senyum-senyum lihat kebaikan Tuhan, ingat kebaikan Tuhan buat kamu. Ya, jadi setiap kali kamu lihat ulat bulu ketawa, ingat video ini. Supaya kamu menyadari bahwa oh iya ya, ini si ulat bulu pernah dijadiin materi nih sama Mas Aryan nih. Saya tahu bahwa setiap petunjuk yang Tuhan kasih itu tidak selamanya harus berbentuk hal-hal yang logis. Tapi ternyata petunjuk dari Tuhan itu bisa loh kita pantau kalau kita peka dari hewan seperti ulat bulu contohnya. Jelas ya? Jadi sekarang kamu sebagai sahabat saya selalu tersenyum, tetap jadi orang baik, tetap jadi orang yang bahagia dalam berbagi. Ingat filosofi ulat bulu ini dan dengarkan video ini berulang kali supaya kamu selalu tersenyum dan tertawa dalam berbuat kebaikan. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.